Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew. NIM saya 1872050049 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Darmainis SEMM dari Universitas Pancasila Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pengertian kewirausahaan. Entrepreneur, orang yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang mempunyai nilai, mencari keuntungan peluang yang belum digarap orang lain. Entre sendiri berasal dari kata entreprendre, bahasa Prancis, artinya sebuah usaha yang berani dan penuh risiko, atau dalam kurung sulit. Nah, berikutnya ada karakteristik kewirausahaan. Menurut David 1996, karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha harus memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau organisasi seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil risiko atas keputusan yang dibuat, integritas, daya juang, dan kode etik niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan atau organisasi. Adapun menurut pendapat Brigrave 1996, karakter seorang wirausahawan adalah irisan dari berbagai sikap mental positif dan membutuhkan proses yang berasal dari internal maupun eksternal, sebagaimana ditampilkan pada gambar 1 dan 2. Kedua, berorientasi tugas dan hasil. Ketiga, keberanian mengambil risiko. Keempat, kepemimpinan yang baik. Kelima, berorientasi ke masa depan. Dan yang keenam terakhir, keorisinalan, kreativitas, dan inovasi. Selanjutnya ada kiat-kiat sukses berwirausaha. Sukses berwirausaha tidak terlepas dari pemikiran kreatif dan inovatif dari seseorang wirausahawan itu sendiri. Kreativitas tidak begitu saja terjadi dalam organisasi. Seorang wirausahawan harus mempunyai lingkungan yang dapat menyuburkan kreativitas, baik dari dirinya sendiri maupun bagi karyawannya. Sedangkan menurut Basrowi 2011 162-163 juga mengemukakan kiat-kiat sukses berwirausaha yang bisa dijadikan acuan bagi orang yang baru mulai berwirausaha agar usaha yang dijalankan berhasil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ketekunan, di mana kita harus memiliki ketekunan dalam berusaha. Yang kedua, berani mengambil risiko. Apapun risiko yang kita dapat nantinya, kita harus berani. Yang ketiga, terampil dan tidak putus asa. Yang keempat, selalu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang kelima, berani berubah. Yang keenam, pandai mengelola. Yang ketujuh, segar dan pintar. Dan yang ke-8, kemauan terus belajar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip wirausaha. Yang pertama, prinsip tindakan yang didorong oleh keinginan, Pathwork Principle.
Ini adalah sebuah prinsip tindakan yang didorong oleh keinginan, mean driven, berlawan dengan yang didorong oleh tujuan, goal driven. Penekanannya di sini adalah menciptakan suatu hal baru dengan cara yang ada daripada menemukan cara yang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada prinsip risiko yang dapat ditanggung, avoidable loss principle. Prinsip ini menetapkan komitmen di awal terhadap kesediaan seseorang untuk menanggung kerugian daripada berinvestasi dengan mengkalkulasikan imbal hasil yang diharapkan dari suatu proyek. Yang ketiga ada prinsip burung di tangan, bird in hand principle. Prinsip ini melibatkan negosiasi dengan setiap dan seluruh pihak yang berkepentingan bersedia memberi komitmen untuk proyek tanpa mengkhawatirkan biaya peluang atau mengelaborasi analisis persaingan. Yang keempat ada prinsip lemonade principle. Prinsip ini menyarankan agar mengakui dan menyelaraskan tindakan berkelanjutan untuk mengendalikan kejutan-kejutan daripada menghindarinya dan mengatasi atau beradaptasi dengan hal tersebut. Yang kelima, prinsip pilot dalam pesawat, pilot in the plane principle. Prinsip ini menyarankan agar mengandalkan dan bekerja dengan orang yang menjadi pemandu utama peluang dan tidak membatasi upaya wirausaha untuk mengeksploitasi faktor-faktor yang berada di luar kendali individu, seperti perubahan teknologi dan tren sosioekonomi. Selanjutnya, kelemahan wirausahawan di Indonesia. Yang pertama ada KUNA, akronim dari kurang bijaksana. KUDIS, akronim dari kurangnya disiplin. KUTU, akronim dari kurangnya bermutu. KURAP, akronim dari kurang rapi. KUTANG, akronim dari kurang tanggung jawab. KUTIL, akronim dari kurang teliti. KUSIR, akronim dari kurang serius. KUJUR, akronim dari kurang jujur. Di mana ke-8 ini menjadi kelemahan wirausaha di Indonesia. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.